Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment pada kesempatan kali ini, tanggal 21 Desember 2021. Saya akan membahas saham-saham untuk besok, market update untuk besok ya teman-teman. Beberapa saham ada potensi technical rebound. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Di sini saya juga membuka channel membership untuk YouTube channel MS Trade. Jadi teman-teman hanya dengan menggunakan 20.000 sebulan, maka teman-teman dapat join sebagai member channel YouTube MS Trade. Dengan fasilitas teman-teman bisa menggunakan loyalty badge, sehingga kalau teman-teman berkomentar ataupun teman-teman request bahasan bisa akan saya beri prioritas seperti itu. Baik teman-teman, kali ini adalah market update beberapa kondisi saham seperti biasa ya. Terus kemudian nanti akan saya bahas juga, saya akan beri catatan untuk saham-saham yang memiliki potensi technical rebound karena sudah tertekan selama beberapa hari. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan menuju ke bahasannya langsung untuk bahasan dari IHSG-nya. IHSG hari ini ditutup naik 7,197 atau 0,11% ke level 6.554. Kita akan cek dulu support resist dari IHSG. Teman-teman bisa melihat bahwa untuk pagi ini IHSG adalah mendekati titik low yang kemarin ya, lebih turun sedikit seperti itu. Dan juga untuk titik high-nya juga sepertinya mendekati titik high yang kemarin. Jadi sebenarnya pergerakannya hari ini dengan kemarin boleh dibilang sama, tetapi closingnya adalah hari ini naik sedikit. IHSG hari ini sebenarnya sudah ngetes resistan-resistan yang ada di atasnya, baik itu di 6.563, kemudian 6.575 dan juga ngetes high-nya kemarin. Sehingga untuk resistan dari IHSG besok adalah di high-nya hari ini yang juga merupakan high-nya kemarin di sekitar 6.580. Untuk supportnya dia ada di low hari ini di 6.545 dan juga di kisaran 6.530. Kita akan tengok dulu saham-saham penggerak indeksnya seperti apa. Di sini adalah composite, atau ini adalah saham-saham yang utamanya menggerakkan indeks. Kita bisa melihat BCA, BRI hari ini BCA tidak bergerak, BRI turun tipis. Kemudian Telkom, BMRI naik, dan kita lihat United Tractor dan BBAI yang mendorong kenaikan dari IHSG. Saya rasa sepertinya apabila DCII tidak minus 5%, maka IHSG akan ditutup lebih bagus pergerakannya seperti itu. Baik teman-teman, secara umum kondisi hari ini beberapa saham sebenarnya masih turun juga. Beberapa blue chip sepertinya sudah menunjukkan satu pola-pola rebound, pola-pola apa ya istilahnya, udah ketemu support seperti itu, dan juga menunjukkan satu kondisi hampir bergerak seperti itu. Apakah sisa berapa hari bursa ini akan ada tarikan market? Nah, kita perhatikan beberapa saham tersebut ya teman-teman. Tadi saya udah catat sih sebenarnya, tapi secara umum saya akan mulai membahas seperti biasa. Nanti kalau ada yang spesial akan saya beri notice. Bahasan pertama masih seperti biasa ya teman-teman. Saya mulai dari saham ini, banking. Untuk BBNI ini dia masih mencari support ya. Masih supportnya dia masih kisaran di 6.600, 6.550. Secara chart dari BBN ini candlenya masih belum bagus ya, candlenya masih cenderung turun, sehingga teman-teman perhatikan untuk BBN ini adalah supportnya. Kemudian untuk Bank Mandiri juga sebenarnya pergerakannya masih sama, masih di situ-situ aja.
Rentangnya cukup lebar 7100 sampai 7250 untuk ukuran blue chip cukup lebar ya. Dan pergerakan candle hari ini masih butuh konfirmasi lagi untuk besok untuk Bank Mandiri. Kemudian untuk BRI ini juga candlenya masih belum bagus ya teman-teman. Sepertinya masih akan mencoba mengetes support lagi 4050-an. 4050-an masih akan dicoba lagi. Resistannya dia ada di 4130. BBKP juga masih sama ya, masih berat untuk menembus 300. Sepertinya supportnya 2770 mesti harus diperhatikan. BBCA ini nggak kemana-mana dalam beberapa hari. Saya akan skip aja, percepat aja. BBTN juga sebenarnya sempat turun mencari supportnya, tapi juga kemudian ditarik lagi ke atas seperti itu. Jadi sempat ke 1680, 1690, closing di 1720. Bank Danamon juga masih belum kemana-mana. Kemudian untuk agro boleh diperhatikan ini teman-teman, ini sudah berada di supportnya. Ya udah dekat sekali dengan support untuk agro, dan hari ini sudah ada percobaan untuk naik teman-teman, bahkan sampai di 2025. 2000 itu adalah level psikologis, jadi kalau bisa bertahan di situ cukup menarik untuk agro ini ya. Kemudian untuk Breeze ini masih mencari support-supportnya, teman-teman perhatikan dia masih mencari dan mencari seperti ini. Teman-teman langsung gunakan Anda dalam weekly. Di dalam weekly kalau kita gunain ini ya, dalam weekly kalau kita gunain time frame yang lebih panjang, kita bisa tarik trennya, misalkan gunain tren titik ini ya. Saya tarik tren titik ini dengan titik ini. Nah, ini sudah terjadi penembusan tren. Sehingga kalau saya tarik tren base Fibonacci-nya, kita bisa tahu koreksinya di berapa. Di sini kita bisa melihat bahwa support dari Breeze ini ada di 1700-an. Teman-teman, 1700 itu adalah candle sebelumnya dan juga 61,8 retracement. Perhatikan titik itu, kalau jebol ini sepertinya turunnya bisa dalam ke kisaran, kalau candlenya ada support di sekitar 1400 dan sampai sekitar 1000-an ya teman-teman. Ini adalah chart weekly. Jadi weekly itu kan tentu lebih powerful kalau jebol, kalau naik juga lebih powerful. Kemudian kita lihat untuk BTPS. Nah, ini BTPS teman-teman, ini barang memang dalam pergerakannya kadang kalau tertekan dia juga bisa technical rebound. Ini termasuk yang hari ini technical rebound. Cukup sulit ya sebenarnya untuk barang-barang seperti ini. Karena kenapa? Karena candle sebelumnya itu bisa sangat digit atau istilahnya sangat susah ditebak. Seharusnya kan kalau Marubozu seperti ini adalah trennya, maksud saya kecenderungannya masih akan turun. Tetapi seperti ini Marubozu sehari langsung dibalas dengan ya hampir full Marubozu dengan bentuk cover dari candle yang kemarin. Jadi penurunan sekitar 2 hari sebelumnya itu dengan mudah dilahap oleh satu candle aja. Jadi pergerakan saham-saham seperti ini adalah ya mau nggak mau Anda harus memantau terus. Karena ini termasuk saham yang aktif bergerak, tetapi kadang bergerakannya di luar kondisi market. Bisa melawan kondisi market. Teman-teman harus hafalin sendiri. Kemudian untuk BNGA masih mencari support, nih jelas ada support di 931. Oke, kemudian untuk bank digital, coba kita tengok dulu bank digital. Untuk Arto, dia masih belum mampu menembus resistan yang saya bikin ini. Kemudian untuk BGTG masih terkoreksi ya teman-teman, kondisinya masih sama dengan kemarin, supportnya masih di 308. Retracement 23 masih belum berhasil ditembus ya sebagai resistan. Kalau supportnya yang di bawah adalah di 38, retracement di 310-an ya. BBYB juga masih dalam fase, ini adalah fase retracement tapi belum sampai di 23,6 retracement. Support pertama belum, walaupun support pertama ini udah sempat dites, tapi kecenderungannya adalah kembali lagi ke area-area antara 2580 sampai 2630.
BBI sebenarnya hari ini untuk BBI adalah mantul dari support pertama di 23,6, tapi pantulannya masih hanya separuh dari candle sebelumnya teman-teman ya. BABB masih terkoreksi, tetapi kita bisa ngelihat ini ada doji. Jadi ini termasuk yang kemungkinan besok bisa terjadi technical rebound. Teman-teman perhatikan untuk BABB. BNBA juga kemungkinan ini sudah sentuh area 38,2 retracement. Ada kemungkinan juga technical rebound untuk bank-bank digital seperti ini Agro juga. Selain itu untuk bank digital saya cek sekilas saja. Kalau ada yang spesial nanti akan saya bahas. Untuk INPC juga ini koreksi juga, tapi sudah mulai ada seperti ini percobaan rebound. Dia ketika naik ini dia terkoreksinya udah sampai 61 retracement. Jadi perhatikan di 139 untuk INPC ya. Untuk BMAS ini Bang Mas Pion, prinsip saya adalah yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Akhirnya terkoreksi juga hari ini ARB tembus 23,6 retracement di 2420, support berikutnya di 2200 teman-teman, 2200. Untuk Amar ini bagi yang menanyakan Amar ini silakan cek dulu di bagian bahasan bank digital ya teman-teman. Sebenarnya kemarin juga sekilas-sekilas saja. Ya intinya untuk Amar ini kan dia naik terus terkoreksi ya, wajar sih. Kalau kita ngelihat weekly-nya memang pergerakannya dia kemarin sudah hampir mendekati resist candle-nya 680 ya. Terus terkoreksi. Sebelumnya juga sama teman-teman bisa ngelihat dalam weekly-nya memang ketika ketemu resistan terus dia turun seperti itu. Ya memang pergerakan saham itu seperti itu. Kalau teman-teman ngelihat dalam monthly weekly-nya ada resistan. Nah seperti ini, apalagi dalam monthly-nya ada banyak Pinocchio bar, pin bar seperti itu. Atau jarum lah istilahnya kayak gitu. Jadi sempat diangkat tinggi tapi closing-nya di weekly maupun di monthly-nya adalah turun banyak. Jadi teman-teman kalau ngelihat kondisi seperti itu harus hati-hati. Nah, untuk Amar bagi teman-teman yang minta dibahas, memang kalau kita lihat dari tren terakhirnya, dia udah sampai target di 261,8 atau target kedua. Setelah itu dia terkoreksi ya. Setelah itu dia terkoreksi sampai supportnya dia yang pertama, itu supportnya dia ada di sini. Ya, di sini satu. Kemudian di 38,2 hari ini kejebol dan hampir nembus ke 50, tapi rebound lagi. Walaupun reboundnya belum berhasil masuk lagi ke atas resistan kedua. Nah untuk dinar, ini termasuk yang kemarin adalah butuh konfirmasi hari ini. Kemarin itu butuh konfirmasi dan konfirmasinya adalah hari ini. Jadi hari ini dia ada technical rebound. Nah reboundnya ini udah sampai berapa? Kalau kemarin adalah kita cari koreksinya sampai 61. Jadi ini barang dalam tren naik ini, dia sampai puncak sini ketemu retracement maksud saya. Di support pertama, support kedua. Support kedua jebol, ada target ke 61 udah ketemu, dan ketika dia mantul dari 61, maka targetnya sebenarnya minimal ada di 38,2 retracement atau di 357. Jadi pergerakan hari ini sebenarnya udah menyentuh minimal targetnya. Kalau misalkan besok opening bagus, ditarik di atas 357, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Kemudian kita cek yang lain, Bevin kemarin kan sempat naik terus koreksi 2 hari ini juga sudah mulai ada technical rebound. Koreksi dari Bevin ini belum sampai 38, hanya sampai ke 23,6 retracement dan sekarang adalah ngetes di titik tersebut. Kita tengok yang lain untuk BJTM, tidak ada pergerakan. BJBR juga secara umum sama, dia terkoreksi sampai 61 dan target naiknya minimal adalah di 38 retracement atau di 1400, tapi kayaknya masih cenderung konsolidasi di area-area 50 ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah saya lanjutkan saham Astra. Ini saham Astra masih mencari supportnya. Nanti perhatikan ketika dia berada di supportnya 5600, perhatikan apakah ada pantulan ya teman-teman, apakah ada technical rebound di sekitar 5600. Untuk auto juga sama, sebenarnya hari ini mulai masih lanjut koreksi, tapi koreksinya sudah mulai terbatas ya.
koreksinya udah mulai terbatas, teman-teman bisa ngelihat karena sudah mulai mantul. Dan dia terjaga di atas 61,8 retracement. Apabila besok bisa mantul, maka perhatikan target kenaikan minimal di 1240 atau di 38,2 retracement. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham consumer ya. Kita bisa ngelihat bahwa pergerakan dari si ACES ini ada satu trend, satu higher low. Ada satu higher low teman-teman, resistan candle ada di 1310. Berikutnya di 1340. Unilever ya teman-teman masih mencari support-supportnya. Ini langsung aja support berikutnya di 3800. Indofood sebenarnya udah turun, nih terjaga di area support yang saya bikin ini. Cukup bagus ya, cuman asal jangan sampai tembus support yang ada di bawahnya, yaitu di 6290 atau 6300. Bisa mencari support di bawahnya di 6200-an. Garuda Food hari ini kemarin kan turun ya. Hari ini dia naik tapi masih belum berhasil masuk ke resistan, ke support yang saya bikin ini, atau juga belum berhasil naik di atas level psikologis 500. Maksud saya level psikologis sudah, tapi resistannya di sekitar 505 ya, kurang sedikit saja. Untuk ICBB ini secara pergerakan masih sama-sama aja antara 8.600 sampai 8.850. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham sektor energi. Ini Medco, perhatikan teman-teman sudah berada di support. Ada kemungkinan besok akan technical rebound ya, perhatikan. Untuk Akra sebenarnya juga, untuk Elsa sebenarnya juga demikian. Tapi dia ada support yang cukup kuat di 2006, maksud saya di 266. Nah, untuk Akra teman-teman, kenapa hari ini koreksinya cukup dalam, dan ini jadi menarik ya. Saya akan pantau besok deh untuk Akra karena turunnya udah 4%. Kalau seperti itu jadinya trennya kan kita bisa gunain tren pendek ya teman-teman. Tren pendek atau ya mungkin ini aja pick and through Fibonacci aja kita tarik dari sini. 50%-nya apakah udah kecapai? 50%-nya si Akra ini adalah di 4.190-an teman-teman. 4.200 lah, kurang sedikit. Tapi kalau misalkan besok opening masih cenderung turun, boleh dipantau aja ya. Tapi memang untuk Akra ini setelah beberapa hari turun sebaiknya ditunggu dulu saja deh. Kenapa? Karena ini ada satu pola, teman-teman bisa ngelihat. Ini adalah resistnya, ini adalah supportnya, dan dia ada satu pola atas bawah seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat. Ini adalah bagian atasnya ya. Terus kemudian ini adalah bagian bawahnya. Atau kalau ini adalah bagian bawahnya, oke ya. Dan yang bagian tengah ini masih berupa mid band-nya kalau seandainya dia adalah seperti Bollinger Band seperti. Jadi ini adalah support yang pasti diperhatikan adalah 50 retracement-nya jebol atau enggak. Kalau jebol antrinya agak ke bawah aja. Kemudian perusahaan gas hari ini juga overshoot ya. Berlebihan turunnya, tetapi ternyata terjaga di dalam tren yang saya bikin. Jadi ada tren ini, yang garis tren yang saya bikin ini, ternyata dia tidak jebol. Kalau jebol itu area kemarin adalah antrinya adalah di 50 retracement, kadang bisa sampai overshoot sampai 61,8. Kemudian saham sawit ya teman-teman, kemarin yang banyak terkoreksi, hari ini mulai ada tanda-tanda perlawanan. Ada apakah mungkin akan ada technical rebound untuk saham-saham sawit, Astra Growstari. Kemudian juga untuk LSIP ya. Kemudian untuk LSIP juga sama, dia ketika sentuh support kemarin dia juga mantul ya teman-teman. Untuk SIM sama juga kondisinya. Jadi sentuh support sedikit langsung mantul lagi. Silakan dibuka aja lebih detailnya, saya memberikan gambaran secara umum saja. Untuk SSMS dia masih mencari support lagi 1000-an lah. 1000 dan juga di 970.
BPPT juga ketemu supportnya dan mulai ada pantulan. Ini perhatikan teman-teman. Perhatikan apakah bisa naik lebih tinggi seperti itu. Baik, kemudian adalah saham batubara ya. Batubara ini sepertinya masih cukup oke ya. Untuk Harum sendiri koreksinya juga masih sangat kecil. Perhatikan 10.300 dan 9.750. Nah, untuk Adaro ini justru masih ngegas terus. Weekly-nya teman-teman bisa ngelihat bagus banget. Monthly-nya juga bagus banget. Kita lihat monthly-nya resistan dari 2200, tapi cukup ngeri untuk positioning Adaro. Untuk Indo Tambang Raya ini masih kepentok 21.900 resistan monthly. Resistan monthly-nya ya. Di dalam pergerakan weekly-nya untuk si Indo Tambang Raya ini sebenarnya masih sangat bagus juga ya teman-teman. Trennya boleh dibilang tren weekly-nya juga masih belum patah sebenarnya. Kita mau tarik tren dari mana? Kecuali tren dari sini ya. Ya dari sini oke lah. Kalau tren dari sini, dari yang saya tarik itu weekly ya, ini maka tarikan hanya ke sini. Koreksi kemarin memang sampai 60 sampai 51. Tertahan di 61. Nah, ini kenaikannya dia masih belum maksud saya dia masih belum berhasil menembus 50 retracement. Tapi kalau misalkan kita hitung sebagai tren turun kecil seperti ini, kita bisa ngelihat juga dia ini sudah ngetes di 23,6 retracement 21. Jadi 21.100 adalah resistan penting untuk ITMG. Kemudian PTBA ini kemarin tertahan di 50 retracement. Jadi koreksinya dia sampai 50 retracement dan kemudian mantul. Oke, ini barang. Nah, ini untuk Indika. Indika ini kemarin candlenya jelek. Setelahnya yang kita lihat di story sebelumnya, setelah turun dalam ada doji dan butuh konfirmasi naik. Ini juga ada doji hari ini setelah kemarin turun. Perhatikan apakah besok akan ada tarikan ya. Ini termasuk yang mungkin akan ada technical rebound. Dan juga PTRO juga ada mungkin untuk ada technical rebound setelah sentuh MA 200 dia mantul ya teman-teman. Kemudian untuk DOIT itu ketemu supportnya udah lama sih. Udah 5 hari lebih yang lalu, 5 hari bursa. Dan udah mantul nembus resist pertama ya di 280. Nah, berikutnya adalah untuk MBSS teman-teman. MBSS ini barang bagus banget pergerakannya. Kemarin sempat overshoot keluar dari uptrend price channel yang saya bikin ini. Bahkan hari ini ketika kemarin koreksi, hari ini dia mulai naik lagi dan ngetes 78,6 retracement atau resistan yang ada di atas dari yang kemarin. United Tractor juga tolong diperhatikan, besok ada kemungkinan technical rebound ya, karena sudah sentuh supportnya seperti itu. Memang udah tertekan cukup lama, jadi kemungkinan akan ada technical rebound. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah juga saham-saham konstruksi setelah tertekan beberapa hari. Kemarin candlenya turun, hari ini muncul candle butuh konfirmasi besok. Wika juga sama, konfirmasinya malah lebih bagus Wika. Kemudian PTPP juga sama teman-teman ya. Waskita juga sama semuanya. Jadi fokus perhatian adalah ke saham konstruksi ya. Kemudian juga untuk saham-saham properti, teman-teman perhatikan BSDE ada technical rebound. Ini BSDE sudah hari ini lumayan ya. Kemudian untuk Pakuwon juga sama, Pakuwon, Asri, SMRA. SMRA hari ini konfirmasinya. PT CTRA sebenarnya kemarin sudah, hari ini konfirmasi tapi masih nggak begitu bagus. Intinya untuk saham-saham properti, konstruksi teman-teman perhatikan. Kemudian untuk saham telekomunikasi memang ini barang sektor yang bagus ya. Telkom digas naik lagi, resistan berikutnya ada di masih resistan candle 4.200, berikutnya 4.250. Indosat teman-teman saya masih belum buyback. Saya tunggu di 56. Hari ini udah mulai ada perlawanan yang lebih kuat dari kemarin ya. Sepertinya memang masih ada yang jualan. Untuk XL dia terkoreksi sedikit saja ya teman-teman. Support dia ada di 3100. Kemudian untuk Friend walaupun kemarin sudah ketemu support tapi hari ini belum kelihatan ada pantulan.
Bahkan candle hari ini adalah candle yang butuh konfirmasi lagi untuk besok. Sedangkan untuk TBIG, nih untuk TBIG saya bikinkan satu tarikan trennya seperti ini. Dia sampai saat ini terjaga di garis support yang saya bikin ini sekaligus di 38 retracement dari trennya dia ini. Kemudian untuk TOWR teman-teman perhatikan kemarin 3 hari yang lalu sinyalnya adalah oke, dikonfirmasi hari Senin, dan hari ini sebenarnya candlenya bagus dan juga secara indikator terjadi Golden Cross MA3 dan MA5 adalah sinyal yang cepat, teman-teman perhatikan itu. Kemudian untuk Indomobil masih mencari support ya teman-teman. Ini kalau seperti ini lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya juga sebenarnya nggak kemana-mana. Kelihatan sih supportnya di 348. Di 832. 832 teman-teman ya. 832 itu support weekly-nya. Kemudian untuk IMJS hari ini sebenarnya masih melanjutkan kenaikannya, tetapi tertahan di resistannya ya. Resistan 460-an. Oke teman-teman, berikutnya saham yang ada potensi technical rebound setelah sentuh di supportnya adalah Trio Metal Antam ya, Inco, Tins ya teman-teman. Terus MDKA saya bilang kemarin kan ini kalau barang terkoreksi dalam silahkan dibeli. Untuk hari ini sih dia ngetes resistan lagi. Jadi pergerakannya ini kalau turun cukup dalam teman-teman boleh perhatikan untuk MDKA. Untuk Tekim INKP saya langsung skip aja, masih gak ada yang menarik. DSMR juga masih gak ada yang menarik sih. Dia tertahan di 3971 atau resistan pertama. INTP teman-teman perhatikan ini barang kemarin butuh konfirmasi hari ini adalah naik. Jadi ada kemungkinan technical rebound untuk Indosmen. Kemudian juga SMGR ya teman-teman. SMGR setelah kemarin sampai 728 7275 hari ini candlenya adalah lebih bagus dari kemarin naiknya. Jadi perhatikan ini turunnya udah dalam sekali. Apakah akan ada atau apakah akan ikut rally akhir tahun pergerakan technical reboundnya seperti ini. Kita tarik, resistan pertamanya masih jauh di 79 teman-teman. Boleh saya juga ikut memperhatikan besok. Oke, kemudian untuk ASA teman-teman ya. ASA masih terkoreksi. Masih terkoreksi. Oke, kita hapus dulu yang besar. Dia udah ekstrim sekali koreksinya dalam tren kecil ini. Nah, kemarin kan saya bilang ini dia tembus 50. Jadi dia ada target tren yang lebih besar. Yaitu ini. Target tren 50 itu adalah kisarannya di 3263. 3263. Sementara itu dulu ini udah dekat sekali. Kalau misalkan di situ jebol, support berikutnya di 3060 untuk ASA ya. Kemudian untuk ERA kemarin sudah sentuh support dan mantul hari ini, tapi pantulannya nggak dilanjutkan lagi, malah butuh konfirmasi lagi. Ketemu MA 200, 610-an masih balik. Perhatikan besok. Kemudian adalah untuk ESA. ESA kemarin naiknya cukup kencang setelah breakout ya. Terus kemudian terkoreksi. Nah, koreksi hari ini sampai ke 38 retracement. Walaupun kemudian dia sempat naik ya. Teman-teman perhatikan 38 retracement dan juga 38 retracement itu di 460 dan 490 perhatikan sebagai resistannya. Kemudian untuk SAME hari ini masih terkoreksi ya, teman-teman. Koreksinya udah ekstrim sampai 61 hanya dari tren kecil ini saja. Perhatikan sudah mulai ada candle melawan. Apakah besok masih lanjut turun atau enggak? Untuk MTK terkoreksi sedikit. Dia dalam rentang resistannya di 0 atau di 2320 sampai supportnya di 2197. Kemudian MPPA udah 2 hari ini teman-teman ya. Udah 2 hari ini candlenya adalah doji. Dan berikutnya adalah yang sering banget saya gunakan untuk trading dan juga hold. Ini untuk multipolar perhatikan di 420-an. Kalau jebol ada kemungkinan dia akan lanjut naiknya cukup kuat karena dia selama area ini sejak Oktober tanggal 12 dia boleh dibilang konsolidasi cukup lebar di area tersebut.
LPPF kemarin itu sinyalnya bagus, tapi hari ini masih belum berhasil naik. Tapi kenaikannya ini dia kayaknya kepentok 50 retracement ya teman-teman, 50 retracement. Nah untuk LPCK dia setelah terkoreksi sampai 38 retracement, konsolidasi sebentar, 5 hari, seminggu hari bursa, dan hari ini mulai ada pantulan. Kita lihat kekuatan naiknya ini sudah sampai berapa, kekuatan naiknya baru menembus 23,6 retracement. Berikutnya ada di 38,2 retracement di 1315. LPKR masih jalan di tempat, MLPT masih belum ada perubahan walaupun sedikit doji. Nah, teman-teman perhatikan MTDL ini setelah terkoreksi beberapa hari, ini MTDL ini mulai ada perlawanan. Kita lihat, kita tarik tren kecil aja seperti ini. Dia sekarang udah berhasil ngetes resistan 23,6 retracement di 3650. MMLB teman-teman setelah kemarin terkoreksi hari ini juga naik sebesar koreksinya kemarin. Resistan dia ada di 610. Untuk Saratoga dia masih terjaga di atas support pertama, teman-teman, 2777. Ini sepertinya break, consolidation after break, atau setelah konsolidasi dia ngebreak dulu ya, teman-teman. Kemudian untuk saham-saham ayam ini masih nggak kemana-mana sih ya. Untuk Cepin sempit pergerakannya dan lower high kurang begitu bagus karena high sebelumnya lebih rendah. Kalau Java hari ini nempel di 1605 atau resistan candle ya. Perhatikan kalau titik itu jebol. Kemudian Malindo Feedmill malah lebih rendah turunnya. Ini masih mencari support, tapi kalau kita lihat memang harusnya di sini dia sudah ketemu supportnya. Kalau gitu lihat dalam weekly, ternyata di weekly support-supportnya masih ada di bawah di 634. Kurang sedikit. Kemudian saya lanjutkan untuk saham farmasi ya teman-teman. KF nggak ada yang menarik. Enough nggak ada yang menarik. AGII, nah ini barang agak berbeda dari farmasi yang lain. Ini kan hasil oksigen ya teman-teman. Kemarin setelah breakout dari resistan triangle ini, dia konsolidasi sebentar di area 1715 dan hari ini mencoba untuk naik lagi teman-teman. Kita bisa ngelihat dalam weekly-nya teman-teman seperti ini, memang dia sudah ngetes resistan sebelumnya di 1830-an. Baiknya adalah di tahun 2000 Januari 2021 Januari di 2100. Kemudian untuk IRA teman-teman. Untuk IRA dia masih cukup terjaga di antara 0 sampai 23 retracement dalam tren pendek ini. Ya. Lainnya saya skip aja. SRAJ yang naik nggak naik mesti ada koreksi sekarang sampai 38. Kalau jebol perhatikan ini ada demand di sini, jadi kemungkinan ada 375 dan di 350. Tetapi saya rasa 375 cukup kuat karena ada resistan dan ada demand di area tersebut. Untuk PRDA ini masih cukup terjaga di 0 sampai 23 retracement dari sekitar 9040 sampai 9900. Untuk CARE masih cukup terjaga tapi jadi kurang menarik kan seperti itu pergerakannya. Yield cukup volatil ya teman-teman. Hari ini volatil tinggi nih dari 1023 sampai 1085. Kemudian untuk Siloam ya teman-teman, setelah naik terkoreksi sampai 61 over 61 naik sedikit ya, tutupannya itu hari Senin kemarin dibawa ke 50 retracement, hari ini mencoba naik tapi masih belum kuat. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Jadi market update untuk saham dan beberapa saham yang ada potensi technical rebound untuk bahasan hari ini. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.